Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kia Trio Saputra NPM 223111104. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS troubleshooting. Yang nomor satu itu adalah sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menerima data, memproses data, dan mengeluarkan hasil. Secara sederhana, komputer adalah alat yang kita gunakan untuk menulis, menggambar, bermain game, dan melakukan banyak aktivitas lain dengan bantuan teknologi. Kemudian, ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah bagian dari komputer yang bertugas melakukan operasi matematika dan logika. Misalnya, jika kita ingin komputer menghitung 2 ditambah 2 atau membandingkan apakah 5 lebih besar dari 3, ALU lah yang melakukan tugas tersebut. ALU bisa dianggap sebagai otak matematika dari komputer. Kemudian ada CPU atau Control Unit. CPU adalah bagian dari komputer yang mengatur dan mengendalikan semua bagian lain dari komputer. CPU seperti manajer yang memberi instruksi kapan dan bagaimana bagian-bagian komputer lain harus bekerja. Misalnya, CPU akan memberitahu ALU kapan kita harus melakukan perhitungan atau memberi sinyal ke alat input untuk menerima data. Kemudian ada alat input. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh alat input adalah keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Kemudian ada alat output. Alat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contoh alat output adalah monitor, printer, dan speaker. Secara sederhana, alat output adalah cara komputer memberikan kita informasi setelah data diproses. Selanjutnya, soal yang nomor 2, itu terdapat ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak komputer yang menjalankan semua perintah dan tugas. Tugas prosesor adalah menjalankan program dan aplikasi, memproses data dan melakukan perhitungan, kemudian mengatur komponen komputer lainnya seperti memori dan perangkat input atau output. Secara sederhana, prosesor membuat komputer bisa melakukan semua pekerjaan yang kita minta. Kemudian gambar yang kedua itu adalah scanner. Fungsi scanner adalah alat yang mengubah dokumen fisik seperti gambar atau teks menjadi file digital. Fungsi scanner itu memindai dokumen untuk disimpan di komputer, mengarsipkan dokumen secara elektronik, kemudian memudahkan pengeditan dokumen atau gambar yang sudah dipindai. Secara sederhana, scanner memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengedit versi digital dari dokumen kertas atau gambar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang menyebutkan komponen yang terdapat pada nomor 3 di bawah ini. Komponen nomor 3 itu adalah soket RAM atau memory slot. Komponen ini adalah tempat memasang modul RAM, random access memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh komputer, sehingga dapat diakses dengan cepat. Kemudian, yang nomor 4 itu ada soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor adalah tempat di mana prosesor dipasang. Prosesor adalah komponen utama yang menjalankan semua perintah dan tugas di komputer. Kemudian yang nomor 5 itu ada port SATA. Port SATA ini digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD, solid state drive, ke motherboard.
Port SATA memungkinkan transfer data yang cepat antara motherboard dan perangkat penyimpanan. Kemudian, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang spesifikasi laptop yang kita gunakan. Komputernya saya menggunakan desktop C94DQ50, kemudian memorinya 4096 MB, BIOSnya default system BIOS, prosesor Intel R Corel TM i5-2520M CPU. Kemudian di sini saya akan menunjukkan software yang sudah saya install. Itu ada banyak, ada Canva, kemudian Dev C++, terus dan masih banyak lagi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 5, terkait project kami dengan mitra, yaitu kita mengambil mitra toko elektronik di salah satu toko online di Bandar Lampung yang bernama Raja Diskon Indonesia. Toko itu menjual berbagai barang elektronik seperti casan handphone, mixer, blender, kemudian setrika, dan masih banyak lagi. Terus output yang sudah kami terima dan kami rancang dari awal sampai akhir, yaitu kami membantu UMKM tersebut agar berkembang di dalam sistem online, penjualan online di Shopee. Di Shopee-nya itu untuk menjangkau masyarakat, terus membantu masyarakat yang ingin berjualan secara online agar tidak terpaku secara offline. Jadi kita bisa memanfaatkannya. E-commerce yang lainnya selain Shopee itu ada Tokopedia, terus TikTok Shop, Lazada, terus dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja sedikit perkembangan yang kami peroleh dari UMKM yang kami pilih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.